Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Agus Hemodialisis. Jadi seperti biasa saya ingin berbagi pengalaman tentang cuci darah. Jadi cuci darah ini ya, pernah saya mengalami kesulitan untuk berbicara dan mengalami semacam daya ingatan kita berkurang. Gitu. Jadi saya pernah waktu lagi ngomong gini, mau ngomong apa tuh nggak bisa, mau ngomong apa tuh lupa. Padahal kita udah terbiasa ngomong yang masalah itu, tapi sering lupa. Jadi saya ini ngalamin loh sampai seperti itu. Kemudian begitu ingat ngomong itu kayak nggak bisa ngomong, gitu. Jadi itu saya lama loh tuh ngalamin kayak gitu. Jadi mengalami merasa daya ingat kita berkurang. Kemudian kesulitan berbicara. Berbicara itu agak sulit, susah gitu loh. Jadi kayak gagap gitu, maaf ya. Jadi gini. Setelah saya pelajari sekian lama, ternyata ini ada faktornya. Waktu pertama kan saya banyak sekali ya keluhan-keluhan, banyak penyakit yang nempel itu banyak sekali. Saya nggak tahu ini sakit apa. Nah, waktu itu saya sering ya ganti-ganti dokter. Saya nggak jujur juga sih memang sih. Saya ngeluh seperti ini ke dokter A, kasih obat. Kemudian saya ngeluh ini ke dokter B, kasih obat. Memang saya juga cerita saya cuci darah gitu loh. Kok sampai 3-4 dokter itu obatnya bermacam-macam. Obatnya obat paten semua itu. Obat paten, obat-obat yang yang dosis tinggi mungkin ya gitu ya. Itu saya minum aja nih, ganti ini. Pagi sampai sore dokter ini saya minum, malamnya ini. Lama-lama saya kayak orang gila loh. kayak ngeling-ngeling gitu. Jadi kadang pernah ngomong itu nggak bisa seperti ngomong itu nggak ada tekanan. Jadi ngomong itu kalau ada tekanan sedikit kepala pusing gitu sampai itu apa mungkin overdosis sama apa saya nggak tahu. Tapi kan ya memang saya kan banyak sekali keluhannya. Wah, ada mual, ada pusing, ada bermacam-macam dulu itu. Ada asam lambung yang bertahun-tahun saya nggak tahu kalau itu asam lambung, mungkin juga obatnya itu mungkin salah karena saya nggak jujur tadi sama dokter kan. Akhirnya itu sampai lama loh tuh, sampai lama. Terus pernah sampai kalau ngomong itu nggak bisa gini ngomong itu, gerakannya lambat sekali, kayak berat ngomong itu, harus pelan-pelan kalau ngomong. Kalau ngomong seperti ini nggak bisa, kepala kita pusing, dada kita berdebar itu, wah sampai seperti itu loh. Kemudian saya akhirnya ketika saya asam lambung dulu itu udah ketemu obatnya itu kan semua saya stop itu, obat semua saya stop. Mungkin saya baru sadar di situ, ternyata kelihatannya saya dulu kebanyakan obat yang saya konsumsi karena saya nggak jujur dengan dokter. Saya ganti-ganti dokter ini saya minum semuanya kayaknya seperti itu karena saking kepengennya sembuh gitu, karena kan waktu itu nggak mau terima kalau kita tuh cuci darah, nggak terima, taunya saya harus sembuh kan seperti itu. Akhirnya setelah berangsur-angsur mulai membaik, ngomong bisa lancar, terus ingatan juga biasa aja gitu loh. Ini pengalaman saya ini memang agak menyedihkan ya, oleh karena ini kalau barangkali bagi teman-teman mengalami seperti saya gitu ya, kalau menurut saya minum obat itu memang benar-benar hati-hati ya. Kalau pasien cuci darah ini nggak bisa memang terus dipaksakan kita itu mau sembuh, nggak mau cuci darah, tidak seperti itu. Saya dulu kan kayak gitu pikirannya, mindsetnya seperti itu. Jadi saya pernah sampaikan kalau minum obat bagi pasien cuci darah ini sebaiknya satu persatu dan mulai dari obat yang ringan dulu ya. Kemudian sakit ini ternyata bukan sakit yang berlebihan. Penyakit pengen nempel-nempel di badan kita ketika kita cuci darah itu bukan sakit yang berat ternyata gitu loh. Oke, cuci darahnya ya. Kemudian kalau yang udah punya riwayat katakanlah sakit jantung, diabetes itu oke. Tapi yang lain-lain, kalau misalnya nyeri itu sebenarnya semua ternyata gejalanya hampir sama itu. Misalnya demam, ya kan? Panas dalam, asam lambung, asam urat, kolesterol itu kan penyakit biasa saja yang bisa diobati. Tapi rasanya ini kadang-kadang kita karena nggak tahu ya jadi panik gitu. Nah, saya pernah waktu itu ya, saya pernah cerita bahwa asam lambung, kemudian panas dalam, kemudian demam, kolesterol, asam urat ini kan gejala hampir sama. Ada gergesnya, ada ngilunya, ngilu itu pasti ada. Kalau orang cuci darahnya nggak tahu itu. Kemudian ada pusing-pusing, ada mualnya. Nah ini kan kita bingung sakit apa. Nah inilah yang bikin kita panik waktu itu saya. Padahal itu kalau dipikirkan dengan serius tuh bisa ini radang atau panas dalam. Satu-satu dulu, misalnya obat demam dulu 1 atau 2. Kalau nggak sembuh berarti bukan demam. Karena apa? Dari misalnya demam, panas dalam atau asam lambung itu kalau kita minum obat yang pas, yang tepat, minum 1 atau 2 itu udah reaksinya udah 50% itu. Lah ketika kita udah minum terus-terusan nggak sembuh ya berarti bukan itu obatnya dan bukan itu keluhannya. Kalau pengalaman saya seperti itu ya. Oleh karena saya juga sarankan, ini kalau saya ya itu hati-hati kalau mengkonsumsi obat.
Jadi obat itu bukan berarti yang mahal, yang dosis tinggi, yang bagus, bukan itu. Ternyata ketika obat itu dikonsumsi itu indikasinya sama, kalorinya sama, pas itu ya itu murah pun bisa gitu. Setahu saya seperti itu. Inilah pengalaman saya tentang cuci darah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.